Bab 98. Tangisan bahagia untuk ibu tercinta. Setelah beberapa kali Canari melakukan ketukan pintu, dengan berbagai sapaan bahkan berpura-pura menjadi seorang agen Allshop, dengan mengatakan ada paket. Namun hal itu tidak berhasil. Pintu yang selalu mereka nantikan untuk dibuka, namun tak kunjung kebuka. Yuk kita pulang aja, kayaknya gak ada orang nih di dalam rumah ini. Wajah Basten kesal sambil menarik tangan Canari untuk beranjak dari tempat itu. Namun sebuah kejutan saat mereka berbalik badan dan hendak mau pergi dari tempat itu. Pintu yang tadinya diketuk Canari, dengan perlahan terbuka. Dan ternyata yang membukakan pintu itu ialah Ibu Tiara, ibu mertuanya. "Mama," sapa Canari dengan senyum akrabnya. Keterkejutan pun bagaikan tersambar petir di tempat, saat Tiara melihat seorang pria tampan, berbadan tinggi, kekar, dan putih yang sedang berdiri di belakang Canari. Serasa tidak percaya dengan seorang putra yang telah berpisah darinya kurang lebih 25 tahun. Akhirnya kini telah berdiri tepat di depannya sendiri. Bahkan sapaan Canari barusan seolah-olah belum didengar Ibu Tiara. Terbukti saat itu ia hanya terpaku diam di tempatnya. Begitu juga sebaliknya. Basten yang telah menganggap bahwa ibunya telah tiada lagi di dunia ini setelah berapa puluh tahun menghilang telah meninggalkannya. Dan tidak pernah ada kabar. Kini telah berdiri tepat di depan matanya sendiri. Ia pun melihat seolah tak ingin mengalihkan tatapannya di wajah ibunya. Begitu juga dengan tatapan Ibu Tiara yang tak mau mengalihkan tatapannya di wajah putra satu-satunya itu yang selama puluhan tahun ia kangenin, ia rindukan kini telah berdiri di depannya. Pokoknya keduanya hanya terpaku dalam tatapannya tanpa saling menyapa. Walaupun 1000 kata dalam hati berlalu lalang yang namanya kata rindu. Tanpa basa-basi lagi, Canari langsung memeluk tubuh Ibu Tiara yang hampir lebih 1 bulan mereka gak ketemu. "Mam, aku kangen," ucap Canari yang sedang berpelukan dengan ibu mertuanya. "Peluk dong Kak, apa gak kangen sama ibu?" Namun sebelum Basten menuruti ajakan istrinya, tiba-tiba dia terkejut saat melihat sosok seorang pria yang keluar dari dalam menghampiri mereka. "Papa," seru Basten terkejut saat melihat ayahnya yang menyusul langkah istrinya. Bahkan begitu juga sebaliknya, Pak Heri terkejut melihat kedatangan anak dan menantu. "Kalian ngapain di sini?" Pak Heri mendahului Basten untuk bertanya. "Papa," ucap Canari juga yang tak kalah terkejut melihat ayah mertuanya sudah duluan berada di sana. "Loh, harusnya aku yang bertanya begitu. Papa kok ada di sini?" ucap Basten terdengar sedikit tegas. "Emangnya kakek terapinya dekat sini ya Pak?" sahut Canari dengan perkataan polosnya. Namun satu pun di antara mereka tidak ada yang menjawab perkataannya itu. Beberapa detik kemudian kecanggungan pun menghampiri mereka. Pak Heri serasa tertangkap basah karena sedang berdua dengan wanita di dalam satu rumah. Pasalnya seperti begitulah. Walaupun sebenarnya Ibu Tiara ialah istrinya. Namun karena suasana seperti itu belum pernah terjadi selama berapa puluh tahun, makanya si Heri merasa gugup di hadapan anak dan menantunya. "Udah, kita masuk dulu, ayo," ajak Ibu Tiara karena mungkin kaki mereka mulai pegal, karena berlangsung beberapa menit mereka berdiri. Akhirnya mereka masuk ke dalam rumah. Basten dan Canari mengikuti langkah Ibu Tiara. Keduanya memperhatikan kediaman Ibu Tiara yang tak begitu mewah.
namun terlihat elegan dengan desain modern yang terbuat dari kayu. Walaupun sangat kecil namun setiap ruangan terlihat elegan dan adem. Mereka pun akhirnya duduk di ruang tamu. Dan kali ini Basten kembali mendahului ayahnya untuk bertanya. "Pak, ada yang bisa Papa jelasin sama aku?" Tanya Basten langsung. Bahkan ayahnya pun belum siap duduk sempurna. Wajah Pak Heri masih terlihat gugup. "Entah mengapa bisa begitu. Papa mau ganti baju dulu," ucap Pak Heri. Basten mengangguk, dan berkata dalam hatinya, "Jangan-jangan Papa udah sering kesini, kok dia paham betul dan akrab sekali dengan posisi rumah ini." "Mama bikin teh dulu ya," ucap Ibu Tiara hampir sama kegugupannya dengan Pak Heri. Namun Canari menghentikan langkah ibu mertuanya. "Mama gak usah kemana-mana. Biar aku aja yang bikin tehnya. Mending Mama di sini aja dulu sama Kak Basten," ucap Canari sambil berjalan ke belakang. Ibu Tiara tidak menjawab. Ia hanya memandangi wajah Canari sambil tersenyum. Sebab kegugupannya yang belum tahu tujuan kedatangan putra dan menantunya itu. "Mam, dapurnya yang mana Mam?" seru Canari saat nyampe di belakang yang kewalahan memastikan di mana letak arah dapur. "Itu di belakang rumah Nak, maju sedikit lagi ke depan," jawab Ibu Tiara sambil menunjuk ke arah yang ia maksud. "Kak, peluk dong, apa gak kangen sama Mama?" cerewet Canari sebelum menuju dapur. Akhirnya, untuk sementara tinggallah mereka berdua yang tinggal di ruang tamu. Dan situasi kembali canggung, seolah sedang menunggu siapa yang akan duluan menyapa. Ibu Tiara pura-pura mencari kesibukan sambil melipat sebuah kain yang ada di atas meja. Sementara Basten cuma memperhatikan saja kesibukan ibunya. Karena sebenarnya dia juga merasa gugup bertemu dengan ibunya setelah sekian puluh tahun gak pernah bertemu dan duduk bersama seperti saat ini dengan ibunya. Namun karena ia menyadari statusnya seorang anak, ia mendahului untuk bicara. "Mam." Akhirnya Basten bicara. Mendengarkan sapaan anak yang sudah sangat terlalu lama ia rindukan. Seketika hatinya meleleh dan meneteskan air mata bahagianya tanpa berkata apa-apa. "Mama." Basten kembali memanggil ibunya yang hanya bisa meneteskan air mata, tanpa menjawab sapaan putra yang sangat ia rindukan itu. Dan kali ini Basten langsung memeluk tubuh wanita yang telah melahirkannya itu dengan penuh tangisan harunya. Tak sepatah kata pun terucap dari mulut mereka. Kerinduan yang tak bisa terungkap kini membawa mereka dalam tangisan yang terisak-isak. Basten membenamkan wajahnya di pundak sang ibu. Dan di saat wangi sang ibu menyapa hidungnya, Basten sadar bahwa kemarahannya selama ini bukan karena kebenciannya kepada sang ibu, tetapi karena rasa rindunya terhadap sosok seorang ibu yang tak bisa ia ungkapkan kepada siapapun. "Mama, Mama, Mama." Kata-kata itu terus-menerus keluar dari mulut Basten. Setelah sekian puluh tahun tidak pernah ia sebutkan kepada wanita yang telah melahirkannya itu. "Canari kemana? Dan Papa?" Basten baru menyadari kalau istrinya belum kembali dari dapur. Dan juga ayahnya yang mungkin sengaja bersembunyi di dalam kamar. "Oh iya, mungkin dia tidak tahu tempat teh dan gulanya," tebak Ibu Tiara sambil berdiri menuju dapur. Dan tak ketinggalan juga Basten mengikuti langkah ibunya. "Chan," panggil Basten saat melihat dapur yang ternyata di sana tidak ada sosok Canari yang tadinya pergi untuk membikin teh. Namun di atas meja dapur tempat kompor gas dan rice cooker, sudah ada 3 gelas teh yang sepertinya bekas gelas minuman orang.
Dengan perasaan sedikit cemas, Basten dan ibunya melangkah menuju ke arah pintu lainnya di belakang, yang mana di tempat itu ada sebuah ruangan seperti teras. Dan ternyata si wanita cantik yang cerewet itu sudah duduk di sana sedang santai sambil menikmati sebuah jajan coklat gede yang ia temukan di dalam kulkas. Kamu ngapain di sini?" seru Basten yang mengejutkan Canari. "Astagfirullah Kak," jawab Canari terkejut. "Kalau aku keselak gimana?" Ucapannya terdengar protes. Kok ngegas gitu sih, aku kan cuma nanya aja," ucap Basten sambil mengerutkan keningnya. "Ini kan udah lihat, aku lagi makan coklat, tadi aku nemu di kulkas. Abis kakak sama mama pelukannya lama banget. Aku sampai maju mundur di pintu, karena belum selesai-selesai juga, makanya aku kesini," jelas Canari. Tiara tersenyum mendengarkan perkataan menantunya. Ternyata ia juga suka dengan jajanan coklat yang tadinya sengaja dibawa Pak Heri untuk Tiara, karena itu juga salah satu jajanan kesukaan Tiara. Tanpa berlama-lama di situ, mereka kembali lagi di ruang tamu, dan ternyata Pak Heri masih belum keluar dari kamar, hingga akhirnya Basten mengetuk pintu kamar yang satu-satunya di rumah itu. "Pak," panggil Basten. Namun masih belum ada respon dari ayahnya. "Papa." Panggilannya sampai berulang-ulang, namun belum juga ada respon dari ayahnya. Lanjut ke bab berikutnya.